Ada satu tuh yang saya bisa jawab, Bu. Ibu katanya, Ibu kenapa nggak bergabung dengan partai politik saja? Ada yang nanya, Bu. Bandung. Ibu ASN. Saya dulu udah Nanti kelewat aja. kalau sekarang. Saya tuh sekarang udah kelewat. Kalau saya mau kayak gitu 98. Waktu 98 memang saya mencoba apa ya? Ya udah istikharah, udah yang kayak gitu-gitu. Tapi saya itu kan jadi dosen. Saya itu kan seneng ngajar. Cecet-cuet. Saya ngomong di bahasa saya, oke, di dalam kekuasaan mungkin saya nggak akan mendapatkan kekuasaan kalau saya tidak attach ke partai. Ya nggak? Ya, tapi kalau itu rezeki saya sudah dicatat di atas sana, insya Allah nggak akan tertukar. Tapi kalau saya ngajar itu dari dulu, saya dulu SPG, Sekolah Pendidikan Guru, bapak saya guru SD, udah guru kayak gitu. Aturannya kalau Anda pegawai negeri, ASN pula. Kalau saya ngajar di swasta mungkin masih bisa itu masuk ke partai. ASN pula, ASN dilarang untuk masuk partai. Ya sudah, saya milihnya jadi guru. Nah, terus yang kedua lagi, insya Allah dengan jadi guru, saya bisa mengajar ke semua partai kalau diundang. Kan ada yang, kenapa kok enggak ini? Enggak ke 0 sekian, kayak gitu kan. Lah gak diundang? Ya kenapa saya kok diundang Bu Sita terus? Ya nggak tahu Bu Sita ngapain undang saya terus yang kayak gitu kan. Jadi urusannya kalau saya kan diundang, emang saya harus pergi ke istana undang saya dong? Kan enggak kayak gitu. Tapi kalau diundang, insya Allah. Ke PDIP saya pernah nggak ngasih? Pernah. Berkali-kali, malah lebih banyak lagi dibandingkan ke Gerindra. Tapi believe it or not, yang paling banyak undang saya Golkar. Dari sejak Bang Akbar yang itu tuh Golkar yang paling sering gitu. Terus terakhir-terakhir ini PKS juga beberapa kali. Jadi terserah kayak gitu ya. Kalau saya, makanya saya selalu bilang sama Dr. Hilda, Dr. Sita Resmi, saya bilang, saya wakafkan pikiran-pikiran saya, ya, sedikit tenaga saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berhubungan dengan isu politik, ilmu politik kayak gitu loh. Jadi kalau mau belajar politik, ayo, bener nggak Dr. Hilda? Dari sejak awal, ayo kalau belajar politik, paling tidak saya itu dosen ilmu politik yang sudah kawakan kayak gitu. Saya pernah 5 tahun mengajar di Sydney University. Kalau ngomongin komparasi ya, alhamdulillah lah sudah berapa pojokan dunia mana kayak gitu ya mempelajari itu untuk lesson learn. Jadi kayak gitu. Ya, kayak 30% kuota perempuan dulu ya, saya bisa klaim saya dulu kan dokter ilmu PhD ilmu politik pertama perempuan di Indonesia. No, pertama bisa ketiga. Ketiga itu pertama Dewi Fortuna Anwar, tapi Dewi Fortuna Anwar itu international relation. Dia hubungan internasional. Australia ya. Australia juga dari Monash University dia. Terus yang kedua Ibu Miriam Budiarjo tapi honoris causa. Dan ketiga saya. Tapi saya political science. Jadi kalau yang political science, saya bisa klaim dulu. Makanya dulu zamannya 98, saya ngomong apa aja kan ditulis di media. Sampai, saya kan juga ngomong kayak gitu. Kenapa Husnul yang didengerin? Ya karena saya PhD political science. Kayak gitu ya. Punya kewenangan, keilmuan. Otoritas ilmiah. Dan mudah-mudahan kalau yang berapa kali saya sampaikan, insya Allah di dalam kita melihat perspektifnya, saya dimasukkan kepada akademisi fundamentalis atau apapun. Kenapa? Karena saya mencoba untuk tidak hanya perspektif barat. Yang tadi saya selalu katakan, kalau kita mempelajari barat saja kurang. Jadi harus dipelajari yang dari negara-negara Islam, perspektif Islam. Kenapa? Karena kalau enggak, Anda bisa bayangkan. Saya misalnya, pernah kan saya katakan, mempelajari Rousseau, kontrak sosial. Kan Rousseau yang diangkat-angkat. 1700 sekian, Marx 1800 sekian, John Locke 1600 sekian. Itu di pemikiran politik Islam sudah ada 500 tahun, 600 tahun sebelumnya. Marx itu Ibnu Khaldun 500 tahun, 1300-an sudah ada Ibnu Khaldun memikirkan tentang teori ekonomi nilai lebih. Jadi bapak sosiologi di dalam ilmu sosiologi di Amerika aja disebut bapak sosiologi. Jadi ilmu-ilmu dari Islam, dari dunia Islam, dari timur itu banyak. Barat itu justru mengambil dari pemikiran-pemikiran Islam, tapi dikurangi Tuhannya gitu, tanpa Tuhan. Makanya tadi saya bilang, secara politik, Masya Allah kayak gitu kan. Tapi kan mereka juga ada kebijakan apa? Kebijakan kebebasan seks, LGBT, itu hak asasi manusia misalnya. Ya nggak usah, Anda ngikut-ngikutan liberal yang seperti itu. Ya nggak usah. Kenapa? Di Islam udah jelas
hak asasi manusianya kita sesuai dengan apa petunjuk dari Tuhan. Ya, kalau di Islam mengatakan enggak, ya udah enggak kayak gitu. Enggak usah hak asasi manusia. Lah, di situ letaknya kita pelajari juga pemikiran-pemikiran politik yang berasal dari zaman Rasulullah menurut Quran dan hadis, ya, dan sesudahnya. Bagaimana? Jadi ini juga kemarin tuh saya mendengarkan misalnya bagaimana pemilu yang halal. Terus katanya, ya kalau calonnya ini fikih nanti, urusan fikih. Ini yang ahli-ahli itu coba dipelajari. Fikihnya. Jadi kalau misalnya calon di tempat itu ada yang kalau dia berkuasa, dia apa namanya? Dia pasti akan dolim, dia akan anti-Islam, dia apa ini. Yang satunya lagi misalnya orang yang pro-Islam katanya udah suap, itu namanya bukan suap, mati aku. Jadi gimana ini? Nanti tanyakan ya kepada ustadz ya. Sehingga kalau dia apa namanya money politics kayak gitu ya, vote buying, tapi dalam kerangka yang satu dolim, yang satu enggak. Cuma persoalannya partai politik kan susah kita memilih mana yang dolim, mana yang enggak, mana yang kira-kira anti Islam. Jelas sih kalau yang anti Islam ya kita coret gitu kan dalam konteks itu. Tapi bagaimana? Nah, sementara saya sedang promosikan politik halal, pemilu halal. Seperti apa? Nyuap disuap, tapi ada fikihnya lagi. Nah, mesti tanya ini para alim, para ulama, ahli fikih, bagaimana yang namanya yang namanya dalil atau untuk urusan haram halalnya urusan suap menyuap dalam pemilu. Nah, ini juga penting untuk itu baru saya, karena saya kan lagi mempromosikan pemilu halal, politik halal, pemilu halal terutama ya, bicara tentang money politics, bicara tentang itu gimana untuk menyelamatkan negara yang sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak alim kayak gitu ya, kemudian bolem, dia anti Islam, gimana caranya?